Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube saya. Kali ini saya mau sharing tentang laporan, bentuk laporan pengendalian kontrak atau laporan pengawasan pada pekerjaan konstruksi. Video ini dibuat karena beberapa hari lalu ada teman ya, salah satu PPK di eh, tempat saya bekerja. Dia bertanya, gimana ya kok laporan pengawasan istrinya cuman foto, cuman sedikit kata-katanya. Ya memang saya bilang, yang saya tahu, yang saya pernah alami memang rata-rata yang nggak banyak berkata-kata, lebih banyak pakai data. Bahkan ada yang cuma ngasih kurva S gitu. Repotnya adalah kalau kita PPK-nya nggak ngerti gitu ya, cara baca kurva S, itu akan sangat butuh effort yang besar ya untuk memahami bagaimana sebenarnya progres pekerjaan konstruksi yang sudah berjalan. Nah, karena didasari ingin membantu teman ya, jadi saya coba buat contoh laporan pengendalian kontrak atau laporan pengawasan konstruksi yang mudah-mudahan ramah bagi PPK yang belum familiar dengan pekerjaan konstruksi. Oke, di layar teman-teman mungkin sudah nampak ya. Ini bentuk laporannya. Bisa jadi laporan pengawasan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh konsultan pengawasnya, atau ya ini jadi laporan pengendalian kontrak juga bagi PPK. Ya, disertai nomor dan tanggal, kemudian di informasi pertama ada informasi kontrak. Ya, nanti teman-teman bisa isi informasi kontraknya di sini, nama pekerjaannya apa, nomor kontraknya berapa, dan seterusnya. Dilengkapi juga nomor adendum kontrak, tanggal adendum kontrak, nilai kontrak, dan lain-lain. Nah, di dua row terakhir atau dua baris terakhir ada tanggal mulai pengawasan dan tanggal akhir pengawasan. Jadi laporan ini dibuat secara berkala ya tujuannya. Bentuk laporan ini bentuk laporan berkala, jadi bukan laporan yang dibuat di akhir. Nah, bisa jadi mulainya misalkan 1 Oktober, berakhirnya di 7 Oktober. Jadi dia sifatnya laporan mingguan. Tapi bisa juga 2 mingguan atau bulanan, monggo terserah mau dipakai dalam periode apapun. Nah, nanti yang laporan selanjutnya tinggal disesuaikan tanggal mulainya, berarti ya di periode berikutnya. Di informasi kedua, nah di sini kita udah mulai masuk ke aspek waktu. Ya, di aspek waktu ini kita ngelihat targetnya pekerjaannya pertama berapa persen sih? Berapa persen sampai dengan periode yang kita awasi. Terus realisasinya berapa? Ya, jadi di sini target di pertama, yang di kedua adalah realisasi berapa persen. Nah, pekerjaan yang dilaksanakan sampai dengan periode ini diisi tanggal maksudnya ya, tanggal berapa gitu. Itu apa aja? Ya, itu realisasinya apa aja? Ya, jadi yang direalisasi 20% di sini diuraikan secara deskriptif di sini apa saja yang sudah dikerjakan. Nah, deviasinya berapa persen? Jadi deviasi itu maksudnya selisih antara target dengan realisasi. Bisa minus, bisa plus, bisa atau tepat sama sekali. Tapi kayaknya kalau tepat banget nggak mungkin ya. Ya, bisa jadi aja sih. Nah, kemudian di sini juga ditambahkan kurva S progres pekerjaan terlampir. Jadi nanti di lampiran laporannya ada subbab tersendiri yang bisa disampaikan lampiran kurva S-nya. Nah, kemudian jika ada keterlambatan, nah di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang memudahkan pengawas atau PPK untuk ngecek apakah pengawas sudah menginformasikan potensi keterlambatan kepada PPK. Jadi maksudnya adalah apakah sebelum terjadi keterlambatan itu pengawas sudah menginformasikan lebih dulu, wah ini bakal terlambat gitu. Nah, jika iya, maka informasi disampaikannya kapan? Bisa jadi dalam rapat atau bisa jadi cuma melalui pesan WhatsApp atau telepon, ya di sini disampaikan. Jadi sebagai bukti bahwa pengawas memang sudah melakukan tugasnya. Kemudian apakah dengan keterlambatan tersebut menjadi kendala atau tidak? Ya tentunya harusnya menjadi kendala ya kalau normal. Tapi kalau bisa jadi ya belum berdampak terlalu serius. Nah, ini di sini diuraikan oleh pengawasnya. Kemudian apakah sudah dilakukan tindakan untuk mengatasi keterlambatan tersebut? Jadi ada potensi keterlambatan, pengawas ini udah proaktif belum mengambil tindakan gitu. Selain sekedar menginformasikan atau tindakan tersebut atas
seizin PPK atau atas perintah PPK, apa tindakan yang sudah diambil. Nah, jika iya, sebutkan tindakan apa yang sudah ditempuh untuk mengatasi keterlambatan tersebut. Kemudian ditambah juga aspek pengawasan lainnya dari sisi waktu. Jika ada yang perlu disampaikan di sini, silahkan ditambahkan. Kemudian di yang ketiga, di informasi ketiga kita udah masuk ke aspek mutu. Jadi aspek waktu, sekarang aspek mutu. Aspek mutu pertama kita lihat dari metode. Nah, metode ini kan di pengujian konstruksi ada yang dikompetisikan, ada yang tidak ya. Kalau tidak dikompetisikan berarti dia sesuai dengan spesifikasi teknis yang sudah ditetapkan oleh PPK. Tapi kalau dikompetisikan berarti dia sesuai dengan penawaran teknis. Kalau memang penawaran teknisnya ya dianggap memenuhi syarat. Nah, di sini ditanya pertanyaan pertamanya adalah apakah metode yang diterapkan sesuai dengan spek teknis atau penawaran teknis? Ya, jika ada pilihannya ya atau tidak. Jika tidak, sebutkan bagian pekerjaan apa yang tidak dilakukan dengan metode pelaksanaan yang sesuai. Dijelaskan oleh pengawasnya. Begitu seterusnya, ya. Apakah metode tersebut jika tidak sesuai berdampak positif atau negatif? Uraikan dampaknya. Yang positif gimana, negatifnya gimana. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah terdapat kendala yang mengakibatkan metode pelaksanaan yang sesuai dengan spesifikasi teknis tidak bisa dijalankan? Jadi kendala di luar faktor eksternal atau faktor internal mungkin sehingga metode tersebut tidak bisa dijalankan. Nah, di sini dijelaskan ya penyebabnya apa. Terus sama dengan pertanyaan sebelumnya di aspek waktu, apakah sudah dilakukan tindakan ya untuk mengatasi kendala pada metode pelaksanaan tersebut. Jadi apakah sudah diambil tindakan atau belum? Dan apakah pengawas sudah menginformasikan kekurangan terhadap metode pelaksanaan tersebut kepada BPK? Ya. Selanjutnya di nomor berikutnya ada aspek pengawasan terhadap metode pelaksanaan yang mungkin belum tercantum dalam pertanyaan 1 sampai 4 tadi. Selanjutnya masuk ke poin B, pekerjaan subkontrak. Nah, ini bisa ada atau enggak ya? Di sini saya sudah kasih dalam kurung jika ada bagian pekerjaan yang disubkontrakkan. Sebenarnya kinerja subkontraktor pun menjadi kinerja si penyedia ya atau pelaksana pekerjaan konstruksi. Nah, jadi aspek waktunya, aspek mutunya pun, aspek biayanya pun nantinya juga menjadi satu kesatuan. Akan tetapi jika tidak ada yang tidak bisa dituangkan dalam apa namanya poin-poin sebelumnya, ini kita munculkan di sini. Nah, ini di sini disebutkan daftar pekerjaan subkontrak yang sudah mulai melaksanakan pekerjaan apa saja dalam periode pengawasan ini. Kemudian apakah terdapat kendala? Ya, jika iya teruraikan kendalanya apa? Apakah sudah dilakukan tindakan? Ya, sama ya dengan pertanyaan sebelumnya. Kemudian apakah pengawas sudah menginformasikan? Nah, dan aspek pengawasan terhadap pekerjaan subkontrak lainnya. Silakan dituangkan di sini. Selanjutnya di poin personel manajerial. Nah, di sini kita ngelihat tingkat kehadirannya, tingkat kehadiran personil manajerial. Jadi kalau dia sudah ditugaskan kan seharusnya ada di site ya atau ada di lokasi pekerjaan. Pertanyaannya apakah personil ini selalu berada di lokasi pekerjaan atau enggak? Ya, jika tidak, sebutkan kapan ya. Jadi dilihat absensinya. Nah, pengawas ini pun menguji tingkat kehadiran pengawas juga. Nah, pengawasnya jangan-jangan nggak hadir juga takutnya. Sehingga dia tidak bisa mengawasi personil manajernya hadir atau tidak. Di sini dicatat kapan hadir, tidak hadir di lokasi pekerjaan. Kemudian, apakah personil manajer menjalankan tugas dengan baik ya? Jika tidak, sebutkan alasannya. Alasannya apa? Jadi pengawasnya harus benar-benar tahu kenapa dia kok nggak bisa bertugas dengan baik. Apakah lagi sakit atau apa? Atau ada kendala-kendala lain, kendala eksternal atau kendala internal, silakan dituangkan di sini. Kemudian apakah dampaknya negatif terhadap pelaksanaan pekerjaan karena personel penjaga tidak bertugas dengan baik? Ya sebutkan dampaknya apa, ya. Kemudian apakah sama ya? Apakah pengawas sudah menginformasikan nih kekurangan terhadap personil manajerial kepada PPK? Jadi ada kewajiban melaporkan kan pengawas itu. Ya, informasinya disampaikan kapan, melalui apa, itu dituangkan di sini. Ya. Nah, kendala yang mengakibatkan kekurangan nih, kekurangan pada aspek personil manajerial apa? Ya, dituangkan kendalanya apa yang menyebabkan? Apakah ternyata eh, ada pergantian ini personil atau bagaimana? Ya.
Kemudian, apakah sudah dilakukan tindakan untuk mengatasi kekurangan pada aspek mutu atau aspek personel manajerial? Tapi bohong enggak. Ya, dilanjutkan kembali. Mohon maaf tadi sempat terputus. Apakah pengawas sudah menginformasikan kekurangannya, ya, kekurangan yang terjadi pada personil manajerial? Kemudian kendalanya apa saja disebutkan? Apakah sudah dilakukan tindakan? Tindakan misalkan teguran atau apa gitu ya. Dan apakah sudah dilakukan tindakan untuk, sorry, ini tadi ya, tindakan apa yang sudah ditempuh dan aspek pengawasan lainnya ya dalam aspek personil manajerial. Selanjutnya dilakukan masuk ke poin peralatan utama, aspek peralatan utama. Karena ini bisa dikompetisikan ya dalam tender, maka kita perlu cek apakah peralatan utama sudah berada di lokasi pekerjaan atau belum. Ya. Harusnya kalau memang dia peralatan utama ya harus sudah ada di lokasi pekerjaan. Kemudian berfungsi dengan baik atau enggak. Nah, ini pengawas harus cek. Ya. Kan kelihatan ya kalau dia ternyata pada saat pelaksanaan pekerjaan tidak berfungsi kan akan mengganggu pekerjaan sendiri. Terus dampaknya negatif nggak kalau peralatan utamanya ternyata tidak berfungsi atau tidak sesuai dengan spek atau tidak sesuai kapasitas atau kurang volumenya. Nah, ini dijuangkan. Dan apakah pengawas sudah menginformasikan kekurangan pada aspek ini, ya, aspek peralatan utama diinformasikan kepada PPK. Jika sudah, ya diinformasikannya kapan, melalui apa. Ya, sama ya dengan ini sebelumnya. Kemudian, apakah sudah dilakukan tindakan, ya, tindakan untuk mengatasi kekurangan pada aspek peralatan utama tersebut. Dan sekali lagi terakhir di aspek pengawasan lainnya, silakan tuangkan yang mau diawasi atau poin-poin yang diawasi pada terhadap peralatan utama. Kemudian masuk ke poin ketiga konstruksi. Nah, ini juga tidak kalah pentingnya ya. Di sini saya buatnya hanya global saja, tapi silakan kalau mau dibuat lebih detail ya dari sisi peralatan ketiganya, dari sisi proses kegiatannya, dari kemudian dari sisi petugas ketiga konstruksinya gitu dan lain-lain ya. Silakan dituangkan. Kalau di sini saya cuma buat apakah RKK dijalankan dengan benar. Jadi sudah menjadi satu kesatuan ya. RKK sudah dijalankan dengan benar atau tidak ya. Pengawas tinggal lihat RKK yang sudah ditetapkan itu bagaimana. Kemudian apakah kekurangan pada aspek ketiga konstruksi berdampak negatif? Seharusnya iya ya. Dampaknya apa? Tuangkan di sini. Kemudian apakah pengawas sudah menginformasikan? Jadi kalau bisa segera mungkin diinformasikan tuh kalau ada kejadian-kejadian yang tidak sesuai dengan RKK. Dan kendalanya apa dituangkan di sini. Nah, apakah sudah dilakukan tindakan untuk mengatasi kekurangan terhadap ketiga konstruksi tersebut? Kemudian ditambah di sini apakah terjadi kecelakaan kerja ya dituangkan ya. Kalau dari di atas cuman kendalanya potensi bakal terjadi kecelakaan kerja, tapi di sini kalau di sini di nomor 6 apakah terjadi kecelakaan kerja. Kemudian dituangkan apa jenisnya, tanggal terjadinya, kerugian yang ditimbulkan dan serta penanganan yang sudah dilakukan. Nah, kemudian terakhir juga sama dengan aspek-aspek sebelumnya, apakah jika ada aspek pengawasan terhadap ketiga konstruksi lainnya, silakan dituangkan di nomor 7. Baik, kita masuk ke aspek spesifikasi material atau peralatan yang terpasang. Nah, ini biasanya sudah tertuang dalam spesifikasi teknis, baik itu jenisnya, kapasitas, tipe, merek, kemudian juga TKDN-nya. Nah, itu termasuk dalam aspek yang diperiksa dalam atau diawasi oleh pengawas atau dituangkan dalam laporan ini. Pertanyaan pertama, apakah material yang digunakan dan peralatan terpasang sesuai dengan spek teknis? Jadi biasanya ketika material datang kan harus dicek ya, benar nggak sesuai dengan spek teknis dari segi kapasitas, tipe, merek, dan TKDN-nya juga gitu ya. Kemudian, apakah pengawas sudah menginformasikan kalau terjadi ketidaksesuaian? Dan apa sudah dilakukan tindakan untuk mengatasi ketidaksesuaian? Apa sudah dilakukan persetujuan material? Nah, seharusnya ini
ketika material baru mau dipesan di PO atau bagaimana ya, itu ada persetujuan material kembali ya dari PPK, pengawas dan pelaksana konstruksi untuk mengantisipasi barang tidak sesuai atau material tidak sesuai. Kemudian, apakah terdapat perintah perubahan spek, ya, perubahan spesifikasi material dari PPK? Nah, di sini pengawas melaporkan dan menyebutkan ya daftar perubahannya. Dan kemudian, apakah sudah dilakukan pembahasan terhadap perubahan spek material ini? Jadi, apakah perubahan itu sekonyong-konyong saja gitu, atau memang sudah dirapatkan dan dirapatkannya kapan, tanggal berapa, melalui apa? Bisa jadi rapat tatap muka atau Zoom gitu ya, atau sekedar perintahnya melalui WhatsApp, dalam grup WhatsApp gitu bisa jadi kan. Dan apakah sudah dilakukan pembahasan bagaimana? Apakah setuju atau bagaimana? Karena kan khawatir perubahan spek material ini berdampak pada nilai kontrak ya. Kemudian terakhir sama di aspek pengawasan lainnya, silakan tuangkan pengawasan terhadap material atau peralatan utama yang mau dituangkan. Lanjut di aspek volume dan ruang lingkup pekerjaan. Kalau tadi material dan peralatan yang terpasang, sekarang dari sisi volume dan ruang lingkup. Bisa jadi terjadi nih perubahan volume dan ruang lingkup. Atau ya bisa jadi ya flat-flat aja gitu, sesuai dengan daftar kuantitas awal. Kemudian yang pertama, apakah volume dan ruang lingkup pekerjaan sesuai dengan BQ atau tidak? Ya, bisa jadi ada terjadi perbedaan di lapangan. Dan apakah pengawas sudah menginformasikan kalau ada ketidaksesuaian volume dan ruang lingkup? Ruang lingkup itu maksudnya gini ya, ini item pekerjaan. Di BQ ada, di BQ nggak ada, tapi di lapangan ternyata, wah ini harus ada nih, gitu. Atau sebaliknya, gitu. Kemudian, apakah sudah dilakukan tindakan untuk mengatasi ketidaksesuaian itu? Jadi tindakan yang langsung harus diterapkan, tidak bisa menunggu persetujuan dulu. Nah, itu apakah sudah dilakukan? Kemudian, apakah penyedia sudah membuat shop drawing? Nah, biasanya ini ketika memulai bagian-bagian pekerjaan tertentu, penyedia harus membuat shop drawing dulu. Jadi untuk memitigasi terjadinya ya ketidaksesuaian atau perubahan-perubahan volume, ruang lingkup, atau perubahan spek. Kemudian, apakah sudah dilakukan mutual check? Nah, ini mutual check sebenarnya harusnya di awal ya. Nah, atau juga bisa dilakukan pada saat progres 50% atau nanti di akhir juga silahkan. Ini untuk mengantisipasi terdapat perbedaan ukuran dalam BQ dan di lapangan. Kemudian, tindakan yang perlu dilakukan untuk menjamin kesesuaian volume dan ruang lingkup pekerjaan sesuai dengan BQ. Nah, silakan dituangkan di sini tindakan apa yang perlu dilakukan untuk menjamin kesesuaian volume dan ruang lingkup. Ya, apakah diukur secara parsial atau gimana? Silakan saja. Kemudian, apakah terdapat perintah perubahan volume dan ruang lingkup? Nah, ya, ini sama dengan yang spesifikasi material tadi. Apakah terdapat perintah dari PPK? Jika iya, apa saja sebutkan perintah perubahannya? Dan apakah sudah dilakukan pembahasan terhadap perubahan volume dan ruang lingkup tersebut? Ya, masuk ke aspek terakhir, ini aspek biaya. Ya, ini tidak kalah pentingnya. Biasanya PPK itu cuma nyuruh, tapi bayarnya ternyata agak lama gitu ya. Ya, mungkin kita harus mulai berpikir apa namanya, penyedia ini dia bisa berkinerja kalau pembayarannya juga tepat waktu. Nah, ini aspek biaya maka menjadi penting dalam laporan pengawasan atau laporan pengendalian kontrak. Di poin pertama, apakah di sini ditanya apakah diberikan uang muka pekerjaan atau tidak gitu ya. Berapa persen dari kontrak atau berapa nilainya itu berapa rupiah. Kemudian cara pembayarannya termin atau sekaligus. Nah, jika termin sebutkan jumlah dan rencana penarikan pembayaran. Nah, kemudian di poin ketiga ini kita eh, tuangkan berapa realisasi pembayaran sampai dengan periode pelaporan ini. Berapa persen atau masih nol ya, bisa jadi ya karena laporan-laporan masih di minggu-minggu awal. Dan kemudian disebutkan atau ditanyakan apakah terdapat keterlambatan pembayaran dari PPK. Nah, ini pengawas juga perlu tahu apa penyebab keterlambatannya. Jadi agak-agak harus ngerti administrasi juga nih.
Apakah penyedia mengalami kendala terhadap modal? Nah, ini pengawas juga perlu tahu. Mungkin ya ditanya aja kenapa kok materialnya nggak datang-datang atau tukangnya kok mogok kerja nih? Apakah terjadi kendala terhadap modal gitu ya? Memang memang bisa jadi tidak terbuka nih para pihaknya. Cuman dalam rapat gitu ya, dalam rapat-rapat rutin, rapat mingguan ini bukan sesuatu hal yang apa ya harus ditutup-tutupi gitu loh. Kalau memang ada kendala, tolong disampaikan karena eh, tujuan dari pekerjaan konstruksi ini kan adalah tujuan kita bersama, tujuan para pihak bersama gitu. Supaya para pihak bisa mendapatkan haknya masing-masing, maka sebaiknya tidak ada yang ditutupi dan kalau ada kendala sebaiknya diselesaikan bersama. Kemudian apakah sudah dilakukan tindakan oleh PPK dan atau penyedia untuk mengasih kendala, kendala terhadap modal? Ya bisa jadi kalau uang mukanya eh, telat atau bagaimana itu apakah sudah dilakukan upaya-upaya percepatan atau bagaimana? Kemudian apakah terdapat potensi penambahan atau pengurangan nilai kontrak akibat perubahan spek teknis yang tadi di atas ya? Jika biasanya kalau terjadi perubahan ya bisa jadi terjadi perubahan nilai kontrak juga. Dan Oh, apakah sudah dilakukan pembahasan terhadap potensi penambahan pengurangan nilai kontrak tersebut? Ya, jika ya, pembahasan dilakukan kapan? Melalui apa dan hasil pembahasannya apa? Apakah sepakat melakukan perubahan atau tidak? Apakah nanti perubahannya ternyata melebihi 10%, artinya harus ada bagian-bagian yang dikurangi? Atau ternyata perubahannya malah berkurang karena ada kendala-kendala tertentu ya, yang mengakibatkan pekerjaan tidak bisa dilakukan secara 100%. Dan terakhir, sama dengan aspek-aspek lainnya, silakan tuangkan aspek pengawasan lainnya yang perlu dituangkan dalam laporan ini. Ya, selanjutnya di poin kesimpulan, silakan masukkan kesimpulan dari laporan yang mau di-highlight atau yang mau digarisbawahi dari laporan ini untuk menjadi perhatian bagi para pihak dan tuangkan saran-saran dari sisi pengawas ya yang konstruktif untuk kemajuan pekerjaan. Di penutup ya, demikian laporan pengawasan minggu bulan keberapa ya disusun untuk dapat digunakan sebagai mestinya dan terakhir ada kolom tanda tangan para pihak. Nah, kira-kira ini yang bisa saya sharing kepada teman-teman. Oh ya, satu lagi ini ada lampirannya ya. Lampirannya bisa dituangkan dokumentasi pekerjaan itu foto-foto. Kemudian ada juga ini ada persetujuan material, approval spec biasanya. Kemudian ada kurva S, ya silakan tuangkan. Dan ini kalau ada perintah-perintah perubahan pekerjaan, biasanya dia sifatnya bersifat surat-surat ya, yang terpisah-pisah yang digabung dalam laporan ini. Nah, kalau ada rapat-rapat juga bisa dilampirkan juga risalah atau nota rapat yang sudah dibuat. Ya, baik, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Laporan ini bukan bentuk baku ya buat teman-teman PPK atau pengawas konstruksi. Silahkan dimodifikasi. Ini murni hanya opini saya. Ya, mudah-mudahan kalau memang bisa diaplikasi, bisa diadopsi, silahkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kekurangan ya maklum karena kita manusia tempatnya salah dan lupa. Saya hanya berusaha berbagi pengetahuan atau pengalaman yang pernah saya alami kepada teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. apa aku bilang? Wah, itu